Silakan. orang lima bisa kita kan Bisa. ujungnya ya. Ada yang Ya. Gue selesai nih kita bagus ya. Panasnya pantatnya ini kan. Jangan kita saling kenapa ya? Panas sekali. Keren ini Pak, keren. Kita ala kekinian. Ala kekinian kita ini. Cek satu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, permintaan teman-teman dari kelompok kami sebelum mulai ada apa? Iya. Mau cakup atau mau BC ya? Oke, silakan. Terserah. Air beria tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Izinkan kami dari kelompok 1 angkatan 13 untuk memaparkan hasil kunjungan kami kemarin. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, di kelompok 1 ini unik. Ada salah seorang kepala bidang yang luar biasa, multi talent dia. Ya, dia jago yel-yel, jago stand up comedy, jago nyanyi, dan kita sambut Pak Akai. Baik, terima kasih. Untuk terakhir, karena kita kelompok yang terakhir sedikit Kakak di atas. ya. Jadi apa namanya? Iya. Jadi ini juga. Iya. Artinya supaya kita terfokus hasil stula apa yang kita dapat di Lokus kita adopsi, kita bawa ke daerah kita masing-masing. Setuju? Setuju? Setuju Pak Kapus? Tidak, habis Pak Kapus tidak lihat kemarin jadi. Ya. Jadi ini ada 3 orang dari Bali, dari Makassar mau ke Papua. Di dalam perjalanan dengan kapal menuju Papua ini sambil lihat-lihat foto. Nah terus yang dari Makassar tanya, kalau di Bali foto jadi kapan? Nah, langsung yang Bali bilang, kalau di Bali kita foto 2 hari kemudian baru hasilnya jadi. Nah, penasaran yang Bali, tanya nih ke Makassar. Kalau di Makassar foto, nah kalau di Makassar kita foto besok langsung ambil. Di samping mereka ada Papua, kan kapal menuju Papua nih. Kalau di Papua itu ambil dulu baru foto. Karena tadi perhatikan saya pegang celana. Satu lagi supaya tambah semangat tuh. Baru teman-teman 12 juga masuk supaya cepat. Nah ini gara-gara pegang celana. Jadi Pace ini di Jakarta, dia ikut bis. Kalau di Jakarta zaman-zaman tahun 80-90 kan nongkrong dia rame-rame di. Ya sudah, karena berapa kali dia naik, banyak copet nih di atas bis. Ya sudah balik. Besoknya dia kasih robek celananya balik. Nah terus yang copet ini cewek. Nah pas waktu dia nongkrong, copet masukin tangan. Tak, dapat nih dia. Dia belum tahu nih uang dapat. Nah langsung Pace bilang, cabut tangan, saya lapor polisi. Baik, terima kasih. Saya Adrian dari kita lanjut ke kelompok 1. Silakan. Yel untuk ya ini kebetulan dua angkatan. Kalau yel angkatan 13 itu one for all for one. Jadi artinya satu untuk semua untuk satu. Kalau hari ini semua setuju saya ganti 2 for all for two. Angkatan kita kira-kira setuju kan? Angkatan 12 luar biasa sekali. Oke, jadi saya akan bilang PKA 13, 12, yel. Langsung teman-teman bilang 2 for all for two. Oke, jadi kita semua nih
dua angkatan ini semua lulus semua. Oke, saya bilang angkatan 12-13 yel all for two. Oke, berdiri Bale. Oke, dengar ya, simak baik-baik. Simak baik-baik ya, dengar ya. Jangan perhatikan saya. Oke, angkatan 12-13 yel 2 for all for two. Lagi 2 for all for two. Lagi 2 for all for two. Yes. Lulus. Ada penghapus lulus semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, setelah kita teknik kesusahan oleh beliau, lanjut kita ke Video. pemaparan materi oleh Video. video oleh tim Saya juga belum. kami. Silakan. Konsepnya memang kita beda kan. Stand up only di sound. Astaga. Masuk nak lagi. Tidak Pak, ini memang YouTuber Pak. Ini yang Pak John. Pak John. Ini yang berdiri Pak. Dari malam makanya masih sampai malam itu di luar. Ini rekor kami. Bisa, nanti tanya. Celananya.
Insyaallah. Baiklah, untuk selanjutnya pada Pak Hakim untuk menyampaikan paparannya. Betul kamu dulu Pak ke menu. Iya, Bapak Ibu, sebelum saya masuki pemaparan, saya berikan sedikit sebuah pantun. Sungguh cantik si burung murai, hingga sebentar di pohon salam. Sebelum saya memulai, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapus, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Widya Suara yang sempat mendampingi kita pada saat kesempatan ini, serta kru dari LAN KMP Makassar yang sama-sama berbahagia, serta teman-temanku angkatan 12 dan angkatan 13 yang sama-sama berbahagia. Semoga kita pada siang hari ini masih tetap sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya. Jadi hasil studi lapangan kami di Kabupaten Tabanan, ya sedikit saya mungkin berikan gambaran bahwa Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten yang mendapat apresiasi mendapat apresiasi daerah yang peduli pelayanan publik. Ya, yang salah satunya ada pada Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan, yang biasa yang sudah mungkin tidak asing lagi kita kenal sebagai klik, koma, titik. Ya. Di mana Kabupaten Tabanan ini dengan luas wilayah yang cukup luas, dengan di Dinas UMKM Koperasi dan Ketenagakerjaan yang mencakup beberapa daerah, dan dari segi SDM yang masih kurang, sehingga terobosan inovasi inilah yang membuat solusi buat Kabupaten Tabanan khususnya di Dinas Koperasi UMKM untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, persoalan koperasi dan ketenagakerjaan. Oke, next. Ya, mungkin kita skip saja untuk gambaran sudah paparkan sedikit. Coba next ke ya. Langsung ya, jadi profil ya inilah ya, kita skip saja yang ini, kita skip karena teman tadi dulu sudah paparkan juga ya. Ya, jadi Kabupaten Tabanan itu mempunyai 4 visi misi. Ya, jadi mana misinya ada 4, yang kami ambil hanya 2. Yang pertama dengan yang ketiga. Yang pertama itu mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman, nyaman dalam berkehidupan aman. Ya, oke, next. Ya, misi yang ketiga, terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara ekososial ekonomi di berbagai bidang dan kepribadian dalam kebudayaan madani. Oke, next. Ya, jadi key atau faktor sukses dalam keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan pada Kabupaten Tabanan, khususnya pada bidang koperasi UMKM dan ketenagakerjaan, yaitu UPT menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja dengan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Dan yang kedua itu mengawasi dan membina kelembagaan koperasi. Jadi saya sedikit mungkin paparkan bahwa di Kabupaten Tabanan membawahi berbagai UMKM di sana. Jadi pembinaan itu dilakukan secara berkala, monitoring pun dilakukan secara berkala. Ya, kami sempat mengunjungi kemarin di Desa Cao yang namanya Cao Coklat, itu mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua. Jadi alhamdulillah bahwa berkat pembinaan secara kontinu dan monitoring secara berkala, pembinaan SDM yang terus-menerus dilakukan sehingga Cao Coklat yang berada pada Desa Cao itu di Kabupaten Tabanan bisa go internasional. Next. Ya, jadi ini profil mungkin di bidang Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan, di mana Dinas UMKM Koperasi dan Ketenagakerjaan memiliki 4 bidang dan 1 UPT.
Ya, jadi kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan kelembagaan koperasi. Yang kedua pemberdayaan UMKM, dan ketiga hubungan industrial. Yang keempat adalah pelatihan, produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Di mana bidang pelatihan, produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja bidang inilah yang membawahi UPTD Balai Pelatihan Kerja. Oke, next. Ya, jadi profil bidang, ya bidang pelatihan, produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan. Selain itu, bidang ini juga berupaya untuk menerapkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dengan keterampilan mereka dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Bidang yang kedua yaitu bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, di mana bidang ini memiliki tupoksi yaitu mengawasi dan membina kelembagaan koperasi serta meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi agar menjadi lebih produktif dan mandiri. Oke, next. Ya, bidang pemberdayaan UMKM. Ya, bidang ini dukungan dan fasilitas kepada UMKM untuk membantu mereka supaya berkembang. Jadi ya, bidang inilah yang memberikan pembinaan secara berkala, monitoring secara berkala, dan peningkatan SDM-nya. Terus next, bidang hubungan industrial, yang menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, bidang ini juga mengupayakan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oke, next. Ya, di UPTD Balai Latihan Kerja. Ya, UPTD ini menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja dengan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di berbagai bidang sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Oke, next. Ya, ini yang pelayanan publik ya adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, next. Ya, ini yang saya paparkan tadi bahwa di Kabupaten Tabanan, khususnya di Kabupaten Tabanan itu memiliki inovasi di bidang pelayanan. Ya, jadi yang bernama Klik Koma Titik. Ya, klik konsultasi penerapan terpadu koperasi UMKM dan tenaga kerja. Ya, jadi ini di mana luas wilayah yang sangat luas di Kabupaten Tabanan yang harus mengcover berbagai berbagai UMKM di sana, maka dan tenaga kerja, sehingga solusi ini diambil, inovasi ini diambil untuk mengatasi persoalan itu. Ya, hasil konsultasi, hasil wawancara kami kemarin pada stakeholder terkait ya mengatakan bahwa ini lahir karena kekurangan kami di Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan memiliki kekurangan tenaga kerja, sehingga terobosan ini kami ambil untuk mengatasi kesenjangan itu, sehingga semua permasalahan yang bisa dilakukan secara baik secara online maupun dilakukan secara online itu bisa diatasi secara bersama-sama. Oke, next. Ya, sama ini wujud inovasinya. Ya, formulirnya ada di situ, jadi tinggal klik link, maka formulir itu sudah bisa. Dan di situ juga sudah cara kerjanya mungkin kami sudah disampaikan kemarin bahwa form ini ya bisa langsung diakses oleh semua masyarakat. Ya, apa aduannya, apa keluhannya, dan bisa langsung direspon oleh pihak terkait atau stakeholder terkait. Oke, next. Ya, ini tata caranya. Ya, tata cara mengakses layanan Klik Koma. Yang pertama adalah akses tautan. Ya, klik terus melengkapi formulir permohonan konsultasi yang tersedia, terus menunggu respon dari tim konsultan Diskopnaker Kabupaten Tabanan melalui pesan WhatsApp. Ya, jadi ketika kita klik link ini maka akan terakses ke WhatsApp. Jadi bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder terkait. Terus setelah terakses di WhatsApp, maka si stakeholder dengan yang mau dapat ke pelayanan itu bisa mengatur jadwal.
ya menjadwalkan untuk konsultasi kapan ketemunya, yang seperti itu nih. Terus yang ketiga, ya melakukan konsultasi untuk mendapatkan dokumen rekomendasi atas permasalahan yang dialami. Oke, next. Ya, keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik, yaitu terbentuknya lembaga perkreditan desa, ini LPD, ya sesuai dengan Perda Pemprov Bali nomor 3 tahun 2017. Oke, next. Ya, lesson learned hasil studi lapangan. Ya, pertama adalah peran kepemimpinan, yaitu adanya kebijakan sebagai pengganti KUD Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tabanan, Bali menginisiasi sebuah program pembinaan dan pemberdayaan dalam bentuk lembaga perkreditan desa yang sumber dana awal dari swadaya masyarakat. Oke, next. Yang kedua, inovasi pelayanan. Ini ya, yang klik, titik, itulah. Oke, next. Terus kompetensi dan pemberdayaan SDM. Ya, penggunaan teknologi informasi, digitalisasi layanan, meningkatkan keterampilan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data koperasi dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Oke, next. Ya, membangun jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan. Ya, inilah sebenarnya key sukses dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tabanan, yaitu menjalin jejaring kerja stakeholder terkait untuk selalu memberikan pembinaan dan monitoring kepada pelaku UMKM. Oke, next. Penerapan manajemen kinerja, ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat sejalan visi misi dengan mengutamakan pembangunan dan keberlanjutan budaya Bali, melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi 581 koperasi di Kabupaten Tabanan Bali. Ya, next. Penerapan manajemen risiko, ya terkait kesenjangan, ya ini ya kami hasil wawancara kami dengan stakeholder terkait bahwa di sana juga ada tenaga kerja asing, ya mungkin ada kesenjangan antara dari segi SDM antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Maka untuk mengatasi risikonya itu, maka Kabupaten Tabanan, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenaga Kerjaan selalu memberikan peningkatan SDM atau skill kepada tenaga kerja lokal. Oke, next. Planning and budgeting, ya kebijakan perencanaan penganggaran Dinas UMKM dan Tenaga Kerja adalah memastikan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan pada sasaran misi 1 dan misi 3. Sementara dukungan anggaran masih rendah karena kemampuan fiskal daerah terbatas. Sementara perencanaan dan penganggaran inovasi klik penuh swakelola murni tidak membebani APBD. Oke, next. Pemanfaatan teknologi, pemanfaatan media sosial, ya ini yang dilakukan untuk promosi dari bidang UMKM. Ya ini pengoptimalan penggunaan media sosial seperti website, FB, IG, dan WA serta lain-lainnya. Oke, next. Ya, kaitan hasil studi dengan tema pembelajaran. Ya, agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang wawasan kebangsaan Pancasila dan integritas, yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Oke, next. Ya, agenda 2 kepemimpinan kinerja. Yang pertama kepemimpinan transformasional, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga strategi komunikasi organisasi sektor publik, yang keempat manajemen perubahan sektor publik. Next. Ya, agenda ketiga yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, yang kelima standar kinerja pelayanan, yang keenam manajemen keuangan negara, yang ketujuh manajemen resiko. Ya, itu saja mungkin pemaparan hasil studi lapangan kami di kelompok 1 angkatan 13. Ya, semoga ini bisa sedikit memberikan pencerahan, namun kesempurnaan itu bukan milik kita, hanya milik Tuhan. Tapi satu keyakinan bahwa hal ini merupakan tolak ukur yang baik, mungkin bisa teradaptasi, yang kurang ya mungkin kita harus berikan motivasi untuk tidak melakukan
di daerah kita masing-masing. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada saat kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari teman-teman kelompok atau angkatan yang ke-15, kalau ada pertanyaan atau teman-teman kelompok yang lain, dari kelompok, silakan Pak. Catat, Pak. Bantu menjawab. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sadam Usman, jabatan Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate. Kami dari kelompok 1 angkatan 12. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kami dari kelompok 1 mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap apa yang sudah disampaikan atau presentasikan. Langsung saja, menurut data dan fakta bahwa tahun 2013 Kota Tabanan atau UMKM Kota Tabanan itu sudah mengumumkan bahwa mengumumkan 43 koperasi di Tabanan berpotensi masuk kategori sakit. Ini dirilis pada tahun 2022. Selanjutnya sebanyak 414 koperasi masih aktif, sedangkan 162 lainnya berstatus tidak aktif. Begitu juga dengan pernyataan dari Kepala Dinas UMKM di Tabanan menyatakan bahwa UMKM di Tabanan ini semakin hari semakin berkurang dalam artian dengan di tengah persaingan antara tumbuh kembangnya UMKM dengan adanya pariwisata, desa pariwisata mungkin. Pertanyaannya simpel saja, bagaimana bentuk resiliensi antara UMKM, pengembangan UMKM di Kabupaten Tabanan ini dengan bagaimana dan dengan adanya atau berkembangnya desa wisata yang ada di Kota Tabanan. Demikian bentuk resiliensinya. Baik, terima kasih. Satu lagi. Cukup dulu ya. Jangan, Pak. Izin. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya dari kelompok 2. Di kesempatan ini saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mencoba melihat pola yang kita temukan bersama di dalam studi lapangan yang telah kita laksanakan pada hari kemarin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardiansa. Saudara saya banyak, Pak. Ada Ardiansa Bakri, pemilik 50%. Ada juga di Kalimantan Kutai Timur Pak Ardiansa Sulaiman, Bapak Bupati. Ada juga, oh iya, saya saudara juga dengan Pak Ardiansa di sini. Ada juga Pak Ardiansa di Kepala Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Namun saya adalah Ardiansa yang terlempar di Kabupaten Baru, Pak. Ya, saya diberikan tugas bagaimana menyusun atau mempolakan sebuah kepentingan daerah di dalam konteks penyusunan anggaran. Nah, izinkan di dalam proses pemaparan yang Bapak sampaikan, pertama mohon penjelasan atau mungkin masih ada hal yang belum disampaikan secara totaliti bahwa terhadap studi lapangan dengan isu nasional yang ada sekarang adalah stunting dengan kemiskinan, di mana pola kolaborasi yang kita temukan di dalam pelaksanaan tersebut yang mendukung terhadap isu nasional yang ada. Itu pertama. Hal kedua, tadi saya melihat bahwa di dalam keberlangsungan strategi itu ada dukungan dari lembaga perkreditan desa. Nah, ini ada sedikit hal yang ingin menjadi pertanyaan saya untuk menggali lebih mendalam, bahwa
kecenderungan yang terjadi di dalam pemberian atau peran lembaga perkreditan desa di dalam hal ini, di mana perannya perbankan, ya, antara adanya lembaga perkreditan desa ini dengan perbankan yang ada di Kabupaten Tabanan. Mungkin hanya itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, pertanyaan luar biasa buat orang ini. Nah teman-teman, kalau ada yang mau menjawab sesuai dengan tugas yang kemarin, sebelum ke Pak Serdin, Bang Ake dulu. Baik, terima kasih atas waktu ini. Karena kebetulan saya mengambil tentang bertanggung jawab untuk mencari informasi tentang penerapan manajemen risiko dari segi budgeting atau perencanaan. Nah, seperti kasus yang ditanyakan oleh saudara kita ini, bahwa di tahun 2022 ada beberapa UKM yang sakit atau tidak berjalan dengan baik. Nah, tadi teman ketua atau penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ketua yang sudah disampaikan bahwa ada 581 UKM. Terus di 2022 itu terjadi pengurangan karena bangkrut dan lain-lain, sehingga pemerintah mengambil langkah melalui koperasi dan UKM tenaga kerja Kabupaten Tabanan membuat rekreditan dengan menambah lagi pelatihan-pelatihan kepada UKM tersebut untuk meningkatkan kapasitas SDM. Harapan dalam jangka 2 tahun hingga 2025 akan kembali atau akan ada muncul lagi UKM-UKM untuk menambah peningkatan ekonomi bagi UKM-UKM yang ada. Itu langkah-langkahnya. Salah satunya adalah membuat kredit dan kedua melakukan pelatihan-pelatihan. Mungkin itu langkah-langkahnya yang disampaikan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Untuk yang kedua, Baik, ada yang kedua? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya mungkin menambahkan terkait resiliensi UMKM. Yang perlu kita tahu, pada tahun 2022 itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan baru bergabung pada Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi dengan bergabungnya itu terbentuklah UPTD pada dinas tersebut. Gunanya UPTD tersebut adalah meningkatkan kompetensi para pekerja untuk melatih dan mengedukasi masyarakat untuk menambah skill mereka dari segi peningkatan SDM. Adanya juga digitalisasi dan resiliensi UMKM ini, solusi digital dapat meningkatkan resiliensi UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi akibat pandemi. Jadi masa transisi tersebut banyak banyaknya dukungan pemerintah, yaitu memberikan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk memperkuat UMKM, termasuk mempermudah akses pembiayaan melalui kredit usaha seperti yang disampaikan teman sebelumnya, dan keringanan pembayaran angsuran pinjaman dan kejaksanaan akses pembiayaan melalui lembaga juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Ada pun platform e-commerce, media sosial, dan pasar daring memungkinkan UMKM menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia dan membuka peluang baru untuk mengembangkan usaha. Baik, mungkin ditambahkan. Baik teman-teman, untuk penguatan nanti kita buka di forum yang lain. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang terakhir. Kedua, Pak. Yang kedua jawab. Dijawab. Iya, yang kedua. Oh iya, Mas. Baik, terima kasih dari kami dari kelompok 1. Sedikit menambahkan terkait dengan permintaan kelompok 2 terkait dengan LPD, Lembaga Pengkreditan Desa. Kami sampaikan bahwa awal perkembangan LPD itu adalah swadaya masyarakat. Dengan perkembangannya setelah beberapa pembinaan dari Dinas Koperasi, sehingga LPD itu dianggarkan di dana desa. Hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, karena masyarakat yang
ke bawah bisa langsung mengambil pinjaman lunak di desa. Adapun terkait dengan LPD, pembentukannya itu adalah atas bimbingan Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan. Jadi saya kira ini sangat jelas sekali hubungannya dengan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya kredit lunak ini, masyarakat bisa mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi ini adalah pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi arahan dari beliau. Satu mewakili kelompok 2 angkatan 13. Siapa? Saya Sofudi Gafar dari kelompok 2 angkatan 13 dari LU. Seperti yang disampaikan teman tadi dari hasil searchingnya, bahwa UMKM di Tabanan mengalami penurunan. Ada dilema memang kita sekarang ini untuk UMKM dan ekonomi kreatif itu sedang ada dilema, karena di satu sisi ekonomi kreatif yang di dalamnya juga ada UMKM itu dibina oleh Dinas Pariwisata. Kemudian yang lain UMKM. Itu yang pertama barangkali, sehingga dengan demikian memang tidak maksimal di dalam pembinaannya. Yang kedua, tadi barangkali mohon maaf kalau saya tidak ikuti dengan baik, belum ada kolaborasi dinas UMKM, Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan dengan pihak-pihak lain. Beberapa dinas tadi sudah menunjukkan kolaborasi yang begitu efektif, seperti pariwisata dengan baik tinggi dan lain sebagainya, lembaga-lembaga yang lain, termasuk perbankan. Kalau kita hanya mengandalkan LPD saja, khususnya dalam sisi permodalan, mungkin bisa, tapi mungkin sangat terbatas. Tetapi kan pemerintah juga secara nasional meluncurkan ada namanya kredit usaha rakyat dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah sekali. Ya, di bawah 5 juta itu hanya sekian persen, 0,6%. Kenapa juga tidak diarahkan seperti itu? Sehingga dengan demikian, karena di Tabanan ini dengan basis pariwisatanya sangat berpotensi untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, makasih Pak. Baik, makasih Pak. Jadi teman-teman ada yang mau? Ya silakan Pak. Ya. Ya. Jadi langsung saja mungkin saya rilis semua pertanyaan tadi. Ya, jadi dari resiliensi, terus stunting, terus perkreditan. Jadi saya akumulasi bahwa sebenarnya di Kabupaten Tabanan, khususnya di Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan sebenarnya sudah menjadi kerjasama dengan stakeholder terkait. Ya, jadi terus yang berikutnya yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di Kabupaten Tabanan khususnya di Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan ada sebagian UMKM yang mungkin stuck atau yang lagi tidak beroperasi dengan baik. Ini disebabkan karena persoalan permodalan. Dan upaya yang diambil adalah sekarang ya seperti yang kami kunjungan kami ke Coklat kemarin, ini adalah sebenarnya investor dari orang Cina yang punya Pak. Jadi ini kerjasama yang dibangun oleh Kabupaten Tabanan untuk revitalisasi atau menghidupkan kembali UMKM yang ada di Kabupaten Tabanan. Jadi di Kabupaten Tabanan itu sudah menjalin kerjasama baik investor dalam lokal maupun investor asing. Jadi di keterlibatan atau support dari pemerintah setempat itu sangat luar biasa Pak. Jadi sehingga UMKM di Kabupaten Tabanan itu berjalan secara ya. Jadi mengatasinya ya seperti yang diambil langkah-langkahnya bahwa peningkatan SDM-nya, terus sisi permodalannya pemerintah hadir untuk di sana dengan membentuk LPD-nya ya seperti itu.
Itu saja mungkin Bapak ya yang ingin saya sampaikan. Ya sudah tadi sampaikan kolaborasi itu sudah menjadi kerjasama dengan stakeholder terkait ya baik dari inspektor lokal maupun terus yang terutama bahwa di Kabupaten Tabanan itu pemberdayaan masyarakat itu selalu diutamakan, Pak. Sehingga gap atau kesenjangan skill antara pekerja lokal dengan pekerja asing itu selalu dimotivasi atau disupport dengan peningkatan SDM atau skill di UPTD Ketenagakerjaan. Terima kasih. Ada tambahan? Iya, lanjut saja tentang kolaborasi juga itu ada Dinas Pariwisata dengan Dinas Koperasi UMKM. Dengan kerja itu terkait kelompok sadar wisata dengan kelompok yang dibangun oleh UMKM itu dilatih. Apabila ada pelatihan-pelatihan tentang peningkatan kapasitas untuk kelompok sadar wisata akan dilatih juga oleh teman-teman di UMKM seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak dan luar biasa teman-teman. Kesimpulan ada di benak kita masing-masing, ya sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Jadi kami dapat kesimpulan. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, ada petua orang tua kita bahwa dalam majelis itu agar tidak menjadi sia-sia maka harus bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Untuk kita Muslim baca doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 angkatan 13. Aplaus semuanya. Sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan alhamdulillah puji syukur dari Tuhan kita sudah sampai pada akhir acara kita ini ya. Dan dua angkatan ya, PK angkatan 12